Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazal Givari. Saya mahasiswa dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu SmartWatch smartphone. Sebelumnya ini biodata saya. Nah, oke. Yang pertama definisinya. Smartwatch smartphone itu jadi sebuah kegiatan di mana seorang individu itu harus menggunakan smartphone sebijak mungkin, sebaik-baik mungkin. Entah itu buat sekolah, entah itu buat eh, hal-hal yang lain. Pokoknya harus bijak menggunakannya. Nah, nah, mengapa seorang individu itu harus melakukan ini? Nah, ini dia. Ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari tiga faktor. Yang pertama, pengguna smartphone saat ini didominasi oleh anak-anak di bawah umur 17 tahun. Kenapa ini jadi faktor internal? Karena eh, banyak orang tua di luar sana yang memberi anak-anak mereka smartphone, tapi tidak diawasi dengan baik, sehingga sulit untuk mengontrolnya. Nah, lalu yang kedua, ini yang sempat viral, hasil riset dari Microsoft tahun 2020 menyebutkan netizen Indonesia termasuk dalam kategori netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, yang ketiga, berkembangnya konten-konten sampah dan radikal. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada 4. Yang pertama, globalisasi yang makin pesat. Yang kedua, arus informasi yang ada di media sosial itu tidak bisa dikendalikan saking cepatnya. Nah, yang ketiga, ilmu pengetahuan perlahan-lahan mulai beralih dari media cetak ke media digital. Nah, yang keempat, dalam mengakses informasi itu sekarang makin mudah. Entah itu dari layanan eh, penyedia informasi seperti CNN atau CNBC. Pokoknya itu bisa diakses di mana aja informasi sekarang. Lalu eh, pasti bakal ada yang nanya. Terus caranya gimana? Ada tips-tipsnya nggak buat ngelakuin kegiatan itu? Ya jelas ada dong. Nih, yang pertama, pakai smartphone kalian buat bikin konten-konten edukasi. Entah itu tentang sejarah, tentang pendidikan umum, ataupun hal-hal yang bermanfaat. Terutama kalau misalkan konten edukasinya itu mengenalkan budaya Indonesia, itu sangat luar biasa. Nah, lalu yang kedua caranya itu menyaring informasi yang beredar. Nah, ini sering banget kejadian di masyarakat kita. Terlebih lagi masyarakat Indonesia itu lebih percaya dengan informasi yang baru didapat tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya seperti apa. Ini jelas sangat berbahaya. Misalkan saya dapat informasi dari eh, media sosial seperti WhatsApp. Nah, lalu saya baca seluruhnya dan saya percaya itu benar. Padahal belum tentu. Itu harus diwaspadai. Nah, yang ketiga, berhati-hati dalam berkomentar. Ini bahaya, teman-teman. Maksudnya itu berhati-hati dalam berkomentar apa? Misalkan kalian menulis komentar berupa kritik terhadap seseorang itu boleh-boleh aja, tapi bahasanya harus sopan. Dan salah satu bentuk ketidaksopanannya adalah masyarakat Indonesia yang dicap Microsoft tidak sopan itu malah dengan terang-terangan menghujat akun Instagram Microsoft dengan kata-kata yang menurut saya kalimat sampah gitu lah, kayak sesuatu yang berkaki empat, itu gak boleh banget ditiru. Nah, lalu yang keempat, nah, kalau ini sih tergantung
kaliannya masing-masing ya. Intinya kalau yang keempat ini install game itu berapapun sebenarnya boleh, tapi ingat waktu, manajemen waktu kalian itu harus baik. Jangan sampai terlalu banyak game, terlalu fokus main semuanya di HP, kalian ngelupain semuanya. Itu bahaya. Nah, yang kelima, ini yang paling utama teman-teman. Kalau di keluarga kalian lagi ngumpul, usahain ketika kalian main HP, terus diajak berbicara sama mereka. Taruh HP kalian, kalau perlu matiin. Karena berbicara dengan keluarga itu lebih, apa ya, istilahnya kalian bisa merasakan bersosialisasi yang secara langsung itu ada estetikanya teman-teman. Dan itu luar biasa banget. Nah, di balik hal-hal di atas tadi pasti ada negatifnya dong kalau gak bisa dilakuin dengan baik. Kira-kira apa aja itu? Ini dia. Nah, yang pertama, meningkatnya konten-konten radikal yang bisa mempengaruhi pikiran anak muda. Ini jelas berbahaya teman-teman. Kalau kalian eh, ngelakuin buat sebuah konten, lalu kontennya itu tentang keagamaan, sebaiknya hati-hati. Terutama konten keagamaan yang menyangkut pautkan jihad. Itu hati-hati. Karena kita nggak tahu jihad yang benar itu dalam pandangan sebuah agama seperti apa. Jangan langsung ngambil kesimpulan kalau agama lain itu harus di itu. Jangan. Itu tidak boleh. Sekalipun jangan pernah membahas tentang jihad di media sosial. Itu sangat berbahaya. Nah, yang kedua ini juga jadi salah satunya. Data pribadi kita itu bisa terancam. Kalau kalian tanya, loh kok bisa gitu? Nah, gini ya, saya jelasin. Maksudnya itu, kalau kalian lagi mau ngelakuin, misalkan ya, kalian mau masuk sebuah organisasi, lalu melakukan pendaftaran secara online. Nah, alat elektronik yang kalian punya misalkan cuma smartphone, ya mau gak mau kalian harus daftar dari sini. Tapi ini yang harus kalian garis bawahi. Kalau kalian daftar organisasi secara online, terus mereka minta data pribadi kalian, itu hati-hati. Kita tidak tahu ini organisasinya itu baik atau tidak. Jangan sampai kita salah organisasi, yang ada kita yang jatuh, kita yang kena tumbalnya, itu bahaya. Yang ketiga, wah ini yang bahaya. Muncul istilah bad with smartphone, lebih tepatnya generasi bad dalam menggunakan smartphone. Maksudnya itu kayak gini, kalau kalian pakai smartphone buat yang enggak kayak buat main judi lah, buat main hal-hal yang enggak benar, buat dipakai buat ngelakuin hal-hal negatif lainnya, dipakai buat ngelakuin tujuan-tujuan kriminalitas, itu bahaya dan itu bisa menjadikan kalian termasuk ke dalam golongan ini. Ini harus diwaspadai. Nah, yang keempat, muncul sikap I don't care. Nah, ini bahaya. I don't care itu artinya iya, saya tidak peduli. Tapi ini yang harus diwaspadain. Kalau kalian terlalu fokus pakai smartphone kalian, terutama buat hal yang gak guna gitu, itu hati-hati. Orang yang benar bakalan kalian anggap salah, sedangkan yang salah kalian anggap benar. Udah gitu, banyak orang yang bikin konten edukasi, tapi malah kalian beri mereka itu komentar yang gak baik. Itu bahaya. Itu harus dijauhi. Hal seperti ini itu bahaya buat pikiran seseorang. Lalu ada pertanyaan lagi nih ya. Kira-kira bisa kalau kita ngelewatin hal-hal negatif itu? Itu kembali ke diri kita. Kalau kitanya pengen berubah, kitanya mau ke arah yang lebih baik, kita niatin dalam diri, kuatin hati kita.
kuatin pilihan kita dan jangan terpengaruh oleh mereka-mereka yang tidak tahu perjuangan itu seperti apa. Terutama perjuangan untuk menjadi seseorang yang smart with smartphone. Nah, kesimpulannya, smart with smartphone itu bisa diterapkan bukan cuma dari kata-kata, tapi dari gerakan nyata. Tapi, kalau penerapannya dari awal udah salah, belakangnya pun hasilnya juga akan salah, dan itu berbahaya teman-teman. Nah, sebelum saya tutup, ada sebuah kalimat, pikiran manusia harus kreatif, harus menghasilkan sesuatu buat dirinya sendiri. Kalau kita, dan manusia itu tidak bisa bergantung dari ini. Buat menghibur diri kita itu gak cukup dari sini. Barusan itu quotes dari tokoh pembangun Singapura, Lee Kuan Yew. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, terutama dalam menyebut eh, kalimat-kalimat yang dirasa tidak enak, mohon dimaafkan ya semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.